Ya, yang akan kita pelajari sekarang adalah materi tentang sholat sunnah. Kita akan pelajari pengertiannya sholat sunnah, jenisnya, macam-macamnya. Untuk pengertian sholat sunnah adalah sholat selain sholat wajib 5 waktu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sholat sunnah ini jika dikerjakan kita akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan kita tidak dapat apa-apa. Kemudian macam-macamnya sholat sunnah. Sholat sunnah ada yang dilakukan secara berjamaah, ada pula yang dilakukan secara munfarid atau sendirian, dan ada juga sholat sunnah yang dilakukan boleh berjamaah, boleh munfarid. Ada sholat sunnah secara berjamaah, sholat sunnah munfarid, ada juga sholat sunnah boleh berjamaah, boleh munfarid. Berikutnya ini kategori sholat sunnah yang bisa berjamaah, bisa juga munfarid, termasuk sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah taraweh, sholat witir, sholat sunnah tasbih. Ini bisa dilakukan secara berjamaah atau bisa juga dilakukan secara munfarid, sendirian. Berikutnya sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, antara lain sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat sunnah khusuf, gerhana bulan, sholat sunnah kusuf, gerhana matahari, dan sholat sunnah istisqa. Kemudian sholat sunnah yang pengerjaannya secara munfarid, antara lain sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib. Ya, penjelasannya, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, ada beberapa sholat sunnah yang sebaiknya memang dilakukan secara berjamaah, antara lain sholat idain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, sholat istisqa, sholat meminta hujan, sholat khusuf, sholat gerhana matahari, dan sholat khusuf, gerhana bulan. Sholat hari raya, ada 2 hari raya ya, sholat id disebut idain, kalau 2 id, Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat id ini hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Kemudian pelaksanaannya, kalau Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan kalau Idul Adha 10 Zulhijjah. Pelaksanaannya sholat id, waktunya dimulai dari terbitnya matahari sampai matahari condong. Cara mengerjakannya, lafal niatnya, usolli sunatal Idul Fitri rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala untuk sholat Idul Fitri. Kalau untuk sholat Idul Adha, usolli sunatal Idul Adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Berikutnya sholat istisqa. Sholat istisqa ini sholat meminta hujan. Pelaksanaannya ketika terjadi kemarau dan kekeringan dan sangat membutuhkan hujan, maka disunahkan untuk melakukan sholat istisqa secara berjamaah. Berikutnya sholat gerhana, ada 2, gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana bulan yaitu sholat khusuf dan gerhana matahari sholat khusuf. Pelaksanaannya ketika terjadi gerhana bulan, sholat khusuf, atau sholat kusuf itu terjadi ketika terjadi gerhana matahari. Hukumnya sunnah muakkad. Oke, ini lafal niatnya. Untuk sholat kusuf atau sholat gerhana matahari, lafal niatnya usolli sunnatal kusufi syamsi rakaataini lillahi ta'ala. Sedangkan lafal niat untuk sholat gerhana bulan, usolli sunnatal khusufil qamari rakaataini lillahi ta'ala. Sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah atau munfarid antara lain sholat taraweh. Sholat taraweh ini dikerjakan pada malam di bulan Ramadan. Hukumnya sunnah muakkad, boleh dilakukan secara munfarid atau juga bisa secara berjamaah. Pengerjaannya, pelaksanaannya setelah isya sampai terbit fajar. Kemudian sholat witir. Sholat witir ini juga bisa dikerjakan secara munfarid atau berjamaah. Hukumnya sunnah muakkad. Waktunya setelah isya sampai fajar. Biasanya saat bulan Ramadan, sholat witir ini dirangkai satu rangkaian dengan sholat tarawih. Jumlah rakaatnya witir boleh 1, 3, 5, 7, maksimal 11 rakaat. Yang penting ganjil untuk witir rakaatnya. Berikutnya sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid. 1. Sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib ini dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Ada 2 jenisnya, sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Hukumnya ada 2, sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad, sholat sunnah rawatib yang muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena Nabi Muhammad selalu mengerjakannya. Sedangkan sholat rawatib yang ghairu muakkad, sholat sunnah yang dianjurkan tapi Rasulullah tidak selalu mengerjakan. Cara mengerjakan sholat rawatib sama dengan sholat seperti biasa, yang membedakan hanya niatnya. Ini klasifikasinya sholat rawatib, ada sholat sunnah rawatib yang muakkad dan ada sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad antara lain 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, qobliyah duhur, 2 rakaat sebelum
sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Berikutnya sholat duha. Sholat duha ini dilakukan ketika matahari mulai setinggi tombak sampai menjelang waktu duhur. Jumlah rakaat sholat duha ini bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 8, 10, atau 12 rakaat. Sedangkan sholat tahajud ini sholat sunnah 2 rakaat dilakukan sebelum matahari terbit. Jadi dini hari pelaksanaannya. Sholat sunnah tahajud dilakukan minimal 2 rakaat dan batas maksimalnya tidak terhingga. Hikmahnya melaksanakan sholat sunnah antara lain sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, sebagai penolong dalam segala urusan, sebagai penambal kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu. Dan sholat merupakan sebaik-baik amal. Dengan sholat sunnah kita bisa dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat kita. Implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah ada hikmahnya, antara lain memunculkan sikap kebersamaan dan peduli sosial, memunculkan sikap demokratis, memunculkan sikap disiplin.